kesehatan jiwa. Perkenalkan, nama saya Zilal Furqan. Saya adalah Certified Trainer Hipnoterapi dari Indonesia Hypnosis Association atau IHA, yang merupakan salah satu organisasi hipnosis dan hipnoterapi terbesar di Indonesia. Saya juga direktur dari Transform Academy of Coaching, Empowerment and Development, sebuah organisasi untuk coaching dan juga peningkatan sumber daya manusia. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial dan studi kasus mengenai teknik conversational hypnotherapy yang saya gunakan pada kasus ini untuk melupakan kenangan buruk. Dalam studi kasus ini saya akan memperlihatkan sebuah video proses hipnoterapi singkat ini. Sebelum Anda menonton, saya mengingatkan bahwa akan lebih baik jika Anda sudah paham apa itu hipnosis, karena dalam video ini akan ada beberapa istilah-istilah dalam hipnosis yang tidak akan terlalu saya jelaskan. Jika belum memahami apa itu hipnosis dan Anda berminat mendalaminya, Anda bisa menghadiri pelatihan instan hipnosis dari Indonesian Hypnosis Association bersama saya. Tapi tenang saja, jika Anda belum ingin mendalami hipnosis, Anda tetap bisa belajar dari video ini. Dan mungkin saja setelah menonton, Anda bisa tertarik mengikuti pelatihan instan hipnosis bersama saya. Hal pertama yang ingin saya bahas sebelum kita masuk ke videonya adalah apa perbedaan conversational hypnosis dengan conventional hypnosis. Conversational hypnosis atau hipnotis melalui percakapan tidak melalui proses hipnosis formal seperti induksi dan deepening, tetapi kita menggunakan percakapan untuk mengelicit state atau kondisi klien. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kondisi hipnosis yang dalam atau kita kenal sebagai somnambulisme. Itu adalah kondisi hipnosis yang sangat alamiah, yang sering terjadi secara alamiah tanpa kita sadari. Misalnya ketika Anda sedang asik membaca buku atau menonton film hingga Anda lupa waktu, terjadi distorsi waktu di situ, dan itu merupakan tanda somnambulisme. Atau ketika Anda asik bermain, tanpa sadar Anda melukai kaki Anda tapi Anda tidak merasakan sakit. Itu juga salah satu contoh somnambulisme yang alamiah, yang natural. Itu artinya untuk mencapai kondisi somnambulisme ini, kita tidak perlu melakukan induksi secara formal dan deepening. Tetapi tentunya teknik ini perlu latihan yang lebih, dan Anda harus sudah paham dulu mengenai conventional hypnosis sebelum menggunakannya. Dalam conversational hypnosis ini, saya menggunakan kondisi standar, kondisi alamiah kita dalam somnambulisme, yaitu kondisi membayangkan. Ketika Anda membayangkan, misalnya ketika saya meminta Anda membayangkan Anda sedang berdiri di dapur, lalu Anda berjalan ke kulkas, Anda bisa melihat pintu kulkas di depan Anda buka, dengar suaranya, lalu Anda lihat ada jeruk nipis di sana, Anda ambil jeruk nipisnya, kemudian Anda ambil pisau, dan Anda ingin sekali minum jus jeruk nipis, karenanya Anda ingin membelah jeruk nipis itu. Saat membelahnya, dengar suaranya, dan bayangkan jeruk nipisnya dengan airnya yang sangat masam itu. Bagaimana rasanya? Jika dengan membayangkan hal itu saja Anda bisa merasakan air liur Anda bertambah banyak, Anda sebenarnya sudah masuk dalam kondisi trans yang cukup dalam, karena Anda mampu menghasilkan halusinasi positif dan tubuh Anda merespon.
Dalam teknik ini saya mengambil satu kasus salah satu klien saya yang dengan persetujuannya video ini saya tampilkan. Klien saya ini sebut saja namanya Maria, bukan nama yang sebenarnya. Dia baru saja patah hati dan dia tidak bisa move on. Saat di terapi ini Maria masih kelas 3 SMA dan sedang menghadapi UN. Karenanya kondisi patah hatinya ini mengganggu sekali pada belajarnya dan dia ingin melupakan mantannya ini atau move on dari kondisinya. Dan yang perlu saya ingatkan adalah dalam hipnosis sebenarnya kita tidak boleh melupakan satu insiden pun. Karena itu meskipun Maria ingin melupakannya, yang saya arahkan adalah bukan pada melupakan si mantan itu, tetapi mengajak Maria untuk berdamai dan memperbaiki struktur sakit hatinya menjadi normal kembali, sehingga dia tidak lagi merasakan sakit hatinya, walaupun dia tetap ingat dengan kejadian yang membuatnya sakit hati tersebut. Teknik yang akan digunakan dalam terapi ini adalah submodality editing and desensitizing. Submodality editing and desensitizing ini adalah teknik yang sangat mudah yang bisa Anda lakukan sendiri, baik untuk diri Anda maupun untuk teman Anda. Yang perlu Anda lakukan ada beberapa tahap. Pertama, dapatkan struktur submodalitasnya, baik itu visual, auditory, kinestetik, olfaktori maupun gustatory terhadap satu kondisi yang ingin dihilangkan. Nanti Anda akan lihat prosesnya seperti apa. Kemudian lakukan breaking state. Kita putuskan yang tadinya dia terasosiasi dengan state yang ingin dihilangkan tersebut, kita break dulu supaya dia kembali netral, agar kita bisa mengedit struktur submodalitas yang tadi sudah kita dapatkan, dan klien menjadi terdisosiasi atau tidak lagi merasakan kondisi yang sama dengan struktur tersebut. Lalu kita cek ekologinya, apakah lingkungannya dan juga dirinya sudah sepakat dengan perubahan tersebut atau belum. Itu yang akan kita lakukan. Dan saya selalu ingin mengingatkan langkah-langkah dalam hipnoterapi. Pertama, pastikan kita mewawancarai klien untuk mendapatkan apa masalah yang dirasakan oleh klien. Tujuan wawancara tidak untuk menggali masalah sebenarnya apa, tetapi apa yang dirasakan. Kemudian kita ukur. Cara mudah untuk mengukurnya pada video ini adalah saya meminta klien untuk mengukur dari angka 1 hingga 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adalah si klien merasa ini masalahnya berat sekali, dia tidak bisa melakukan apapun. 1 adalah enteng sekali. Di angka berapa dia merasakannya? Nah, ini penting supaya klien bisa merasakan perubahannya sebelum dan setelah terapi. Dan ingat untuk selalu buat kontrak lisan dengan klien bahwa klien bersedia melakukan hipnoterapi tanpa paksaan dari orang lain. Ini secara tidak sadar klien menjadi lebih siap untuk melakukan proses terapi. Dan juga lakukanlah proses terapi dengan jujur dan selalu menjunjung tinggi kode etik hipnoterapis. Di IHA, Indonesian Hypnosis Association, kami memiliki kode etik hipnoterapi yang tidak boleh dilanggar. Dan ini memastikan bahwa proses terapi yang dilakukan adalah proses terapi yang beretika. Nah, sekarang kita akan saksikan videonya dan perhatikan langkah pertama ini, bagaimana saya mewawancarai dan mengukur masalah klien. Selamat menikmati. Emang tuh ganggunya gimana sih? Gimana ya, jadinya tuh belajar kepikiran. Ya itu doang sih. Jadi galau sendiri, suka nggak tahu dia kayak berani aja.
jadi nggak enjoy gitu kalau misalnya mau ngelakuin slide. Nah, dari 1 sampai 8 di nomor berapa tuh ganggu lu? Di angka berapa? Nomor berapa? Nomor 3 nih. Hah? Yang waktu itu di kamar lu dia 1 tuh paling ganggu, 1 tuh paling nggak ganggu, 8 paling ganggu. Oh, 1 sama 8. 1 sampai 8. Nah, Dari 1 sampai 8. 1 itu paling biasa aja, 8 tuh paling mengganggu. oh, Jadi makin ke angka 8 makin ganggu lo. Di angka berapa? ganggu pengganggu. Hah? Oh gantian Yang nanti, tujuh. mau gantian. Nah, setelah tadi diproses wawancara, dalam proses wawancara tersebut saya menanyakan apa yang dia rasakan dan bagaimana mengganggunya. Ini penting karena selain untuk mengetahui seberapa mengganggunya masalah ini, saya juga membawa si klien, si Maria ini, untuk kembali mengingat betapa mengganggunya. Kemudian saya tanyakan dan saya pastikan dengan mengukur, itu langkah keduanya, mengukur seberapa mengganggunya. Tadi dia sampaikan dari 1 hingga 8 di angka 7, berarti itu sangat mengganggu. Nah, untuk berikutnya silakan lihat proses awal terapi hingga sampai dengan selesai. Selamat menyaksikan. Ya, lo bener-bener pengen untuk melupain dari diri lo sendiri, nggak karena orang lain. enggak. Enggak. Ya. Nggak bisa lo marah. Nah, kalau lo marah tuh lo udah relax. Ya kan? Bener-bener relax. Pun ganti. Relax lagi. Nah, sekarang gue minta lo bayangin yang tadi satu momen. Gue minta lo bayangin satu momen saat ya yang membuat lo ngerasa nggak nyaman, yang membuat lo ngerasa kayak sekarang. Udah? Udah. Nah, gambarnya besar apa kecil? Besar. Berwarna apa hitam putih? Hitam putih. Oke, tapi besar ya. Terus lo ada di dalam, lo bisa ngeliat diri lo sendiri atau lo jadi pelakunya sih? Orang pertama, orang ketiga. Jadi orang ketiga. Oke. Gambarnya 3 dimensi atau 2 dimensi? 3 dimensi. 2 dimensi itu kayak lo nonton film. Kalau 3 dimensi itu ya kayak lo tau lah film 3 dimensi gitu kan. Kayak gimana? 3 dimensi. Oke. Nah, terus gue tanya, lo mendengar suara nggak dari film itu? Ada suaranya nggak? Iya. Suara kayak apa tuh? Suaranya besar apa kecil? Kecil, tapi ada suaranya. Ini kalau misalnya ada speaker nih, speakernya mono apa stereo? Stereo. Oke. Suaranya jauh apa dekat? Dekat. Ada di sebelah mana? Di depan lo langsung atau di sekitar lo atau di mana? Dari arah mana suaranya? Dari depan. Oke, terus apa sih yang ngerasain saat lo lihat film ini? Nyesek. Nyesek banget. Apa lagi? Lo ngerasain sensasi tertentu nggak di bagian tubuh lo yang lain selain nyesek? Enggak, nyesek aja. Ngerasa kayak ada tekanan gitu di tubuh lo. Di mana? Oke, di dada mungkin. Oke, ada tekanan di sana. Oke, nah soal itu sekarang gue minta lo untuk coba buka matanya sebentar. Nah, terus coba lihat ke depan sebentar. Terus warna hijau ya? Enggak juga. Oh enggak juga, terus warna hijau, hijau soalnya. Kok nangis? Janda dong. Ya ini kan nangis enggak. Kamu janda dong. Iya, sekolah. Betul ya. Jilbab lu dirap. Maria. Oke. Nah, sekarang coba
Jangan mata lagi. Terus bayangin lo duduk di depan lo ada TV. Kameramennya seneng asupan kita ya bentar ya. Depan lo ada TV. Bentar ya. Nah, lu duduk di tempat yang nyaman banget, bikin lo relax banget. Ngerasa aman banget. Ya TV-nya tuh ada 5 meter di depan lo. Dan TV-nya tuh TV 14 inch. Nah, TV-nya bukan cuma 14 inch, tapi TV-nya TV jadul. Gambarnya hitam putih. TV jadul banget, 14 inch, 5 meter di depan lo, kecil banget tuh kan. Nah, coba lihat di dalam televisi tersebut. Gambar yang tadi lo lihat, film yang tadi lo lihat. Oke, lo aman di sini, nggak ngeliatin apa-apa, tapi lo bisa lihat gambarnya. Berapa kan gambarnya? Lo dengar suaranya yang tadi. Ditambah ada suara lagunya Afgan dari film tersebut. Ya. Lo putar sampai filmnya selesai, sampai semua suaranya, gambarnya gelap, nggak ada gambar sampai giginya mati. Udah hilang gambar. Nah sekarang kalau kita rewind lagi ke awal pertama kali filmnya, udah, tapi jangan di play dulu. Kita mau play, tapi ini kalau TV-nya TV jadul, dia udah mulai rusak. Oke, karena TV-nya udah mulai jadul, jadi udah mulai rusak dan antenanya ketip angin lagi. Biasa kalau kayak ketip angin, TV-nya gimana gambarnya? Iya kayak semut. Nah sekarang coba lo putar gambarnya ada semutnya, suaranya jadi terganggu, jadi ada interferensinya. Oke, nah karena suaranya udah gak enak didengar, lo mute aja, lo kecilin, lo matiin suaranya. Udah, suaranya udah mati. Udah, suaranya udah mati. Oke, lo lihat terus gambarnya, makin lama makin gak jelas, semutnya makin banyak nih, artinya rusak. Oke, terus sampai gambarnya, sampai filmnya selesai, TV-nya makin rusak. Udah selesai. Udah, rewind lagi ke awal. Dan lo lihat TV-nya jadi makin rusak, putar lagi gambarnya. Lihat TV-nya jadi makin rusak, gambarnya jadi makin hilang, ketutup sama semut-semut tadi. Hilang. Dan karena TV-nya rusak bukan cuma bersemut, gambarnya juga makin lama makin hilang. Warnanya jadi makin hilang, warna hitam putihnya itu makin hilang. Jadi makin lama jadi 3 putihnya doang. Oke, terus udah, rewind lagi ke awal. Oke, lo lihat sekarang, karena udah tambah rusaknya tadi, masih ada gambarnya nggak sekarang? Nggak ada. Oke, terus play lagi, lo play lagi, gambarnya makin lama makin nggak ada. Benar-benar hilang. Ada gambarnya nggak? Sama sekali nggak ada. Nggak ada, oke. Nah, bete dong lo. Nggak ada gambarnya. Udah rusak tuh TV. Nah, kalau udah rusak, coba lo ambil, bayangin di sebelah lo itu ada batu bata yang gede banget. Ambil batu batanya, lo lemparin ke TV-nya, bus, prang. Nah, TV-nya udah rusak, lo hancurin dan hancur semua TV-nya. Itu bener hancur, bener-bener hancur banget. Ya, hancur gitu. Nah itu aja, kalau tarik nafas yang dalam, buang lagi, tarik nafas lagi dalam, terus lo buang, terus lo senyum sedikit, lihat lagi, manis banget. Oke, coba buka matanya, coba lagi udara di sekitar lo, ada aroma tertentu selain aroma ketek bos? Ini ada? Nggak ada. Nah, sekarang coba lo ingat suara lagunya. Gimana sih rasanya? Hah? Masih ganggu nggak? Masih. Oke, sekarang coba lo ingat lagi tentang tuh cowok.
masih bisa ingat nggak filmnya tadi? Masih. Hah? Masih. Masih bisa lo ingat filmnya? Oke. Masih bisa lo ingat filmnya, jelas nggak? Kejauhan lagi. Kejauhan lagi. Coba lo bisa lihat lagi filmnya? Bisa lo lihat lagi tadi filmnya? Ada? Apa yang ngerasain kalau filmnya? Hah? Nah, filmnya tadi. Oke, tapi udah kita stop dulu filmnya. Kenai. Matiin TV-nya, kita ganti filmnya. Asli yang bikin gue suka yang lucu banget, konyol banget. Apa ya? Sekarang boleh film, Tentang film. boleh film, boleh kartun. Apa sih hal yang dulu konyol banget? Sekarang juga tapi Yang bikin lo bener rasa ini konyol banget sih, nggak mungkin banget sih, Bisa kepikiran. nggak bisa kepikiran. Kartun apa yang menurut lo paling lucu deh? Kartun. Bernardir. Hah? Bernardir. Bernardir, Heeh. paling kocak. Iya. Oke. Apa yang lo rasain pas lo lihat Bernardir? Lucu. Lucu. Lucu banget ya. Pokoknya kalau lo lihat lo jadi makin ketawa kan? Iya kan? Makin lo lihat lo jadi makin ketawa ya. Kalau lihat mukanya bego banget lah gitu. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita lo untuk putar film yang pertama tadi, yang gambarnya udah makin rusak, ya, gambarnya udah makin rusak, tapi masih ada sedikit ya, atau masih jelas? Akan bisa sih. Sama-sama. Sama-sama. Nah, di gambar yang sama-sama ini, lo lihat muka cowoknya. dulu di sini. Lo lihat muka cowoknya sebego mukanya Bernardir. Enggak. Ya. Bernardir ngomong nggak sih? Enggak. Dia bersuara nggak sih? Enggak. Nggak bersuara. Cuma gitu doang suaranya. Iya, bersuara tapi kan kayak gimana suaranya ini kan kalau Enggak tahu. Kok bisa ngomong pasti. suaranya dongo banget gitu kan. Nah, lo dengar pas setiap kali dia ngomong suaranya Bernard yang dongo itu yang keluar. Dia cuma yang dia cuma haming-haming apa cuma yang bergumam-gumam gitu doang yang lo lihat. Pokoknya konyol banget lo lihat. Terus si cewek itu tetap aja biarin aja. Tapi si cowok itu jadi Bernard gitu. Lucu banget. Iya, lucu banget. Ada theme song nggak di Bernard? Lupa. Lupa. Oke, ya udah kita kasih theme song deh. Lagu apa yang paling menurut lo menyenangkan? Kayaknya dengarnya tuh asik. Apapun. Oh, Aliran. Kartun, aliran. Kartun. SpongeBob, Doraemon. Doraemon tuh yang mana ya? Shinchan. Shinchan. Oke. Nah, coba lo tonton akun filmnya. Tapi sekarang dia ada lagunya. Tapi lagu Shinchan. Lagu Shinchan lagi ditambah makin mirip dengan mukanya Bernardir. Makin mirip. Tiap kali dia ngomong kita mendengar suara Dia adem. kayak gitu. Makin jelas. Ayo kan kita main kartu. Makin konyol lagi. Tar dulu. Terus sampai habis selesai itu ada selesai. Lihat, kapan tuh coba ngobrol, dia mukanya itu seperti Bernardir dan ngomongnya itu kayak Bernardir. Sama kayak Bernardir. Itu konyol banget. Udah selesai, udah selesai. Oke, kalau udah coba putar balik, mulai lagi, kita mulai lagi dari awal. Dan sekarang benar-benar seperti Bernardir. Mukanya sebego Bernardir. Terus lihat karena mulai sekarang dan seterusnya. Apapun kalau ingat kejadian itu, dia cuma ingat muka tuh cowoknya Bernardir dan suaranya Bernardir.
baik karena dia cuma dengar lagu suaranya lagu-lagu Indonesia. Pokoknya mana? Kalau udah balik lagi ke awal terus mainin lagi sekali lagi. Mainin lagi sekali lagi semuanya lihat lagi gitu. Udah selesai. Kita play lagi tapi mundur playnya, di geraknya mundur semua. Lo lihat cowok yang kayaknya kayak Bernardo itu juga mundur geraknya, ngomongnya mundur jadi udah apa? Play lagi. Ya, dan makin nggak lo lihat makin lucu tuh, makin kayak Bernardo, makin kocak makin bego mukanya. Udah selesai? Udah. Nah, kalau udah, coba lihat ke atas sebentar. Oke. Udah. Sekarang coba. Coba lo lihat kejadian itu. Masih nyesek nggak? Apa rasanya pakai kayak gitu? Nggak tahu, nggak mau ingat malah. Nggak bisa ingat? Enggak. Oke, bagus. Nah, kita coba ulang sekali lagi. Coba bayangin lo dekat lagunya ada yang itu. Tidak. Suaranya gimana? Kencang nggak? Jelas nggak? Biasa aja sih. Biasa aja. Cepat atau biasa aja? Suaranya? Iya, karena itu melo ya, lambat-lambat gitu. Nama gitu. Suaranya dari belakang. Kanan. Dari sebelah kanan. Terus kita mau rasain Biasa aja. biasa. Iya. Biasa aja. Kalau tadi biasa nggak udah masuk lagi ya? Tadi. Oh, kita masih masuk. Sekarang biasa aja. Biasa aja. Masih ganggu nggak? Enggak. 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 Kok bukan mikirnya enggak? Enggak. Nggak tahu mau mikir apa. Oke, udah. Nggak usah coba lo pikirin lagi, nggak usah lo coba ingat lagi. Nggak usah coba ingat lagi. Udah, biarin aja kayak sekarang. Nah, sekarang ya bayangin kamu sekolah Sekolah. Besok. dari sekolah kan? Iya. Coba dari kelas lo ketemu dia, lihat dia. Apa sih yang lo rasain? Biasa aja. Misalnya papasan ini. Bisa aja. Mas, aqua. Biasa aja. Oke, good. Kalau gitu